لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidas suhur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla jalla jalaluhu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap para soimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau dan para sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, dengan tiada terasa baru kemarin kita mengawali puasa Ramadan di hari Kamis. Sekarang sudah sampai di hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah saum dengan sebaik-baiknya sampai tuntas dan menyelesaikan salat sunnah tarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman shamahu wa qamahu kharaja min junubihi ka yauma waladatu ummu." Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih 1 bulan penuh, yang dilakukannya atas dasar iman kepada Allah semata-mata, karena Allah hanya mengharap ridha Allah, maka niscaya seluruh dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah, sehingga keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibundanya. Sebaliknya, orang-orang Islam yang mukallaf yang oleh Allah diwajibkan puasa Ramadan, apabila mereka berani meninggalkan kewajiban puasa Ramadan 1 hari saja dengan sengaja tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, maka orang tersebut akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala di neraka. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 13 baris yang ke-13 dari atas telah diterangkan qala al-faqih az-zahid al-alim al-allamah al-amil al-kamil maulana asy-syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim as-Samarqandi radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bi ulumihi.
Man arada ayyan jua min ajabil qabri fa alaihi ayulajima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Fa ammal arba'atul lati yulajimuha fa muhafazatus salawat was sadaqah wa qiraatul Qur'an wa kasratut tasbih. Fa inna hadhil asya tudiul qabra wa tuwasi'u. Wa amma arba'atul lati yajtanibuha fal kidbu wal khiyanah wan namimah wal baul. Wa qad rawiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanajjahu anil baul fa inna ammata adabil qabri minhum. Artinya, barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, dari siksaan kubur, maka wajib baginya membiasakan 4 perkara dan wajib baginya menjauhi 4 perkara. Maka adapun 4 perkara yang wajib dibiasakan, wajib diamalkan, wajib dijaga. Yang pertama adalah pamuhafazatus salawat, wajib menjaga sholat fardu 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah juz 2 ayat 283, dengan sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah dalam ayat ini, jagalah semua solat, yakni semua solat fardu 5 waktu, agar dijaga baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jagalah semua solat dan solat wusta, dan dirikanlah solat oleh kalian semata-mata karena Allah dengan penuh kehusuan. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karenanya apabila umpama misalnya jikalau ada seorang muslim sedang dalam keadaan menjalankan ibadah puasa Ramadan, akan tetapi ia berani meninggalkan kewajiban sholat fardu, baik meninggalkan sholat subuhnya, atau zuhurnya, atau asornya, atau maghribnya, atau isaknya. Puasa dikerjakan tapi sholat ditinggalkan. Umpama kalau ada orang Islam seperti ini, maka puasa Ramadan yang sedang dilakukannya akan menjadi sia-sia, tiada artinya, tiada gunanya. Kenapa demikian? Dijawab dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, awwalu ma yunjaru bihi min amalil abdi shalah fa in qubilat minhu nujira bima baqiya min amali wa illam tuqabbal minhu lam yunjar fi syai'im min amali. Artinya, amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba Allah bukan puasa Ramadan, bukan zakat, bukan ibadah haji, bukan ibadah umroh, bukan kurban, dan juga bukan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat adalah sholat 5 waktu, sholat fardu yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, fa'in qubilat minhu, maka jikalau seseorang di hari kiamat sholatnya diterima oleh Allah, nujiro bima baqiya min amalih, kata Nabi, barulah amal-amal ibadah yang lainnya akan diperiksa. Kalau sholat kita diterima, baru zakat kita diperiksa dan diberikan pahalanya, puasa Ramadan kita diperiksa dan diberikan pahalanya, ibadah haji kita diperiksa, ibadah umroh kita diperiksa, sedekah kita, baca Quran kita, ibadah-ibadah yang lainnya baru akan diperiksa dan diberikan pahalanya masing-masing apabila sholatnya tidak ditinggalkan, apabila sholatnya diterima oleh Allah. Puasa dikerjakan, sholat ditinggalkan, ini menunjukkan bahwa orang tersebut puasanya akan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin orang puasa bisa meninggalkan sholat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik sholat fardu 5 waktu maupun puasa Ramadan, dua-duanya hukumnya wajib.
yang apabila dikerjakan dapat pahala besar, ditinggalkan dosa dapat siksa berat di akhirat. Dan dua-duanya berada dalam rukun Islam. Orang yang sholat wajib puasa Ramadan, orang yang puasa Ramadan wajib sholat, tidak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur dan alam kubur kita nanti oleh Allah akan dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Selain sholat 5 waktu, yang kedua adalah wassodakoh, bersodakoh, terutama di bulan suci Ramadan. Man kana lahu ilmun, man kana lahu malun, falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta, kata Nabi, bersodakohlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, falyatasaddaq bi ilmihi. Dan barang siapa yang punya ilmu, hendaklah ia bersodakoh dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, falyatasaddaq bi quwwatihi. Dan barang siapa yang punya tenaga, hendaklah ia bersodakoh dengan tenaganya. Dan barang siapa yang punya harta, ilmu, tenaga, semuanya punya, bersodakohlah dengan semuanya yang ia miliki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh para sahabatnya tentang sodakoh. Ya Rasulullah, ayu sodakoti abdul? Wahai Rasulullah, sodakoh yang mana yang paling abdul, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya? 1 dikali 10, kemudian hasilnya 7, hasilnya dikali 70, hasilnya dikali lagi 100, hasilnya dikali lagi 700, hasilnya dikali lagi 1000, hasilnya dikali lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Saat itu baginda Rasul menjawab, sodakotun fi Ramadan. Sodakoh yang paling abdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya adalah sodakoh yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Semakin banyak kita bersodakoh, nanti alam kubur kita akan semakin terang. Semakin banyak kita bersodakoh, alam kubur kita akan semakin luas, lapang. Semakin banyak kita bersodakoh, alam kubur kita akan semakin indah, bagaikan taman daripada taman-taman sorga. Dan kita akan berbahagia di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Kalau sodakohnya kecil, ibaratnya nanti di alam kuburnya ada lampu lilin. Sodakohnya agak gede, ibaratnya bohlam 100 watt. Di alam kuburnya sodakohnya gede, 500 watt. Gede banget, 1000 watt. Sodakohnya banyak, besar, luar biasa. Alam kuburnya terang benderang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, amalan dalam kitab Tambiul Ghafilin, amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, alam kubur kita diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman sorga. Yang ketiga adalah wa qiraatul Quran. Qala al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bilumhi, telah bertutur kata Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bilumhi. Kata beliau, man shoma Ramadana wa qara'al Qur'ana fahuwa sa'id, wa man shoma Ramadana wa lam yaqra'il Qur'ana fahuwa syaqi. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan ia melengkapi, mengeringi ibadah puasanya dengan bertadarus membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, bahwa sa'id, maka dia adalah orang yang beruntung, maka dia adalah orang yang berbahagia, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan sebaliknya kata beliau, waman soma Ramadana, dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, walam yaqra'il Quran, akan tetapi ia tidak mau mengiringi puasa Ramadannya, tidak mau melengkapi, menyempurnakan puasa Ramadannya
dengan bertadarus membaca Quran, artinya dia malas membaca Quran. Padahal dia bisa baca Quran, tapi karena malas nggak mau baca Quran, bahwa sakit, maka dia orang yang sengsara. Sengsara bukan karena durhaka kepada Allah, tapi dia sengsara karena dia tidak meraih pahala yang begitu besar yang Allah berikan dari pahala membaca Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul unjilal Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka yuk kita lengkapi ibadah puasa Ramadan dengan meramaikan bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Semakin banyak kita baca Quran, alam kubur kita akan semakin terang, semakin luas, semakin lapang. Jadikan taman daripada taman-taman sorga. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, amalan yang dapat menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Yang keempat adalah wakasratu tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Di antaranya tasbih al-baqiyatus salihat yang berbunyi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Apabila seorang hamba Allah di alam dunia membaca tasbih ini, maka saat itu Allah akan menciptakan 4.900.000.000 malaikat. Mereka semuanya bertasbih, beristighfar. Pahala tasbih mereka untuk hamba Allah yang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka hendaklah tasbih ini kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita kontinukan, kita amalkan, kita baca tiap hari minimal 360 kali. Kalau tidak mampu minimal 100 kali. Kalau tidak mampu 50 kali. Kalau tidak mampu 10 kali. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 perkara yang wajib kita jauhi. Pertama, berkata dusta. Orang yang sedang puasa Ramadan apabila berbicara bohong, walaupun puasanya sah tapi pahalanya batal, pahala puasanya hilang. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka sama sekali sedikit pun tidak mendapatkan pahala puasa dari puasa yang mereka kerjakan. Mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu oleh karena sedang berpuasa berkata bohong, berkata dusta, menggunjing orang lain, mengumpat orang lain, mengadu domba orang lain, dan melakukan sumpah palsu serta memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang wajib kita jauhi adalah wal khianah. Khianat. Rasulullah SAW telah bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan sebagai orang yang beriman bagi orang yang tidak beramanah, bagi orang yang khianat terhadap amanah, bagi orang yang khianat terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah wan namimah, ngadu domba. Rasulullah bersabda, la yadhulul jannata namamun. Sekali-kali tidak akan bisa masuk ke dalam sorga walaupun ia ahli ibadah apabila ia pekerjaannya tukang namimah, tukang ngadu domba, tukang mengumpat, tukang menjelek-jelekan orang lain. Kemudian yang keempat yang wajib kita jauhi merupakan akhlak buruk tercela yang dibenci oleh Allah. Yang keempat adalah wal baul, kencing tidak dibersihkan. Rasulullah SAW beliau bersabda, tanajahu anil baul, apabila kalian kencing hendaklah dibersihkan, hendaklah kalian bertoharoh, hendaklah kalian beristinja. Fa inna amata adabil qabri minhu, karena sesungguhnya nanti di alam kubur kebanyakan manusia akan mendapatkan azab kubur akibat kencing tidak dibersihkan. Selesai kencing tidak toharoh, tidak istinja, kemudian dia berwudu, wudunya tidak sah, kemudian dia sholat, sholatnya tidak sah, sholatnya haram, sholatnya dosa, kemudian dia memegang mushaf Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran dosa, dan seterusnya, akibat kencing tidak berbiskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta bendamu dan anak-anakmu, pangkatmu, jabatmu, profesimu, kedudukanmu, hartamu, anak-anakmu, keturunanmu dapat menghalangi kamu untuk beribadah kepada Allah.
Maka barang siapa yang harta bendanya, keturunannya, keluarganya, anaknya menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang akan merugi nanti di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.